Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sehat, penuh sukacita untuk kita semua. Hari ini adalah Kamis 5 Agustus 2021. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 16 ayat 13 sampai dengan 23. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut akan menguasainya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut takkan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Senang sekali dan sekaligus terharu melihat perjuangan para atlet Indonesia yang berlaga di Olimpiade Tokyo 2020. Saya sampai berlinang air mata saat lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan di kancah dunia internasional dalam ajang bergengsi Olimpiade. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Demikian seruan kegembiraan dari salah satu komentator untuk menunjukkan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini ada dua kontras kisah. Kisah pertama adalah Yesus yang bertanya kepada murid-muridnya perihal identitas dirinya. Para murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Namun pengalaman beriman bukanlah kata orang. Beriman adalah pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Maka Yesus bertanya, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Dan Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Maka Yesus memuji Petrus dan berkata kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, dan aku berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas dasar batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Namun kisah kedua sangat kontras sekali.
Yesus yang tadi memuji Petrus, kini dalam kisah kedua Yesus menghardik Petrus dengan berkata, "Nyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang ada dalam bayangan manusia." Mengapa bisa begitu? Karena pandangan Mesias yang ada dalam pikiran Petrus adalah Mesias yang bersifat politis, manusia super yang akan mengembalikan kejayaan Israel seperti pada zaman Raja Daud. Sementara Mesias Yesus adalah Mesias yang menampilkan wajah Allah yang solider dengan manusia, yang rela memberikan dirinya demi menebus manusia. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, kontras kisah hari ini antara pengakuan dan pengingkaran kerap juga terjadi dalam hidup kita. Terkadang kita sungguh beriman penuh kepada Tuhan, namun tak jarang pula kita goyah dan mengingkari Tuhan. Kita mohon roh kesetiaan supaya dalam hidup ini kita senantiasa mengakui Tuhan dan mensyukuri segala kasih karunia-Nya. Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.